Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni dari Talents Mapping. Hari ini saya akan feedback lagi. Kali ini kliennya siapa? Lihat nanti ya. Tapi sebelum feedback ke klien, saya akan memperkenalkan dulu apa itu Talents Mapping. Talents Mapping sendiri adalah sebuah alat yang untuk menggali kekuatan dan kelemahan seseorang berdasarkan self-assessment. Jadi dia menilai dirinya sendiri gitu ya. Dan talent sendiri adalah karakter kinerja yang mendasari potensi seseorang. Dengan talent mapping, digali potensi apa saja yang sesuai dengan karakter kinerja. Talent mapping sendiri berfokus pada kekuatan dan serta kelemahan itu untuk disiasati. Dan karena ini self-assessment jadinya memang hasilnya itu seberapa keakuratan hasilnya itu tergantung dari seberapa jernih atau seberapa jujur klien menilai dirinya sendiri, kayak gitu. Nah, gunanya talent mapping itu ada banyak. Dalam dunia kerja, itu bisa dipakai untuk mencari kandidat yang terbaik, yang cocok untuk kandidat yang cocok lebih tepatnya ya, untuk sesuai dengan yang diharapkan, yang dibutuhkan suatu tempat kerja, atau dalam hal berbisnis, bisa mencari rekan bisnis yang sesuai. Kemudian bisa juga untuk mengenal pasangan atau mengenal anggota keluarga sehingga bisa meminimalisir potensi salah paham ya, gitu. Nah, fungsi talent mapping itu ada dua. Yang pertama fungsi deskriptif dan yang kedua fungsi prediktif. Fungsi deskriptif ini menggunakan domain bakat yang tujuannya itu untuk menggambarkan kepribadian, seperti kepribadiannya apa aja, yaitu pola pikir, pola perasaan, dan pola perilaku yang alami. Sedangkan fungsi prediktif itu menggunakan domain kekuatan, yaitu mengungkap ragam kekuatan yang paling potensial untuk dikembangkan di dalam diri manusia. Dan ada 5 output dari talent mapping, yaitu urutan bakat, peta bakat, potensi kekuatan, strength cluster map, dan strength tipologi. Itu dia tentang talent mapping. Sekarang berlanjut ke feedback. Ya. Saya akan ceritakan dulu kali ini siapa kliennya. Nah, kali ini kliennya bernama Roma. Dia itu adalah orang yang tenang, hidupnya teratur, damai gitu ya, dan dia bisa mandiri lah mengurusi dirinya dan apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, karena ketekunannya itu, dia tuh bisa diandalkan dan bisa diamanahi untuk mengurus satu proyek secara mandiri, serta menghadirkan gagasan dan strategi untuk memastikan amanah tersebut tuntas terlaksana. Tapi pertanyaannya, jika suatu saat Roma ini harus memimpin ya, untuk menggerakkan atau organisasi yang isinya itu ada puluhan orang, bahkan mungkin
lebih dari 100 orang. Nah, bagaimana dengan bakat-bakatnya ini dia bisa memimpin hal tersebut. Dengan jumlah manusia yang besar, pastinya jumlah manusia yang banyak tentunya akan lebih complicated ya. Gitu. Nah, apakah Roma ini mampu? Dan bakat-bakatnya itu bisa diandalkan? Bagaimana dengan kelemahannya ketika memimpin? Nah, kayak gitu. Oke, itu dia pertanyaannya. Sorry, bagaimana cara-cara yang efektif untuk Roma dalam memanfaatkan kekuatannya serta menyiasati keterbatasannya sehingga tugas kepemimpinan akan mampu ia tuntaskan. Oke, itu dia tentang Roma ya, sekilas tentang Roma. Jadi dia itu pribadinya tuh sebenarnya bisa diandalkan, mandiri, tapi bagaimana jika suatu saat dia harus memimpin orang seratusan, puluhan gitu. Bagaimana kan dengan kelebihannya, apa aja kelebihan yang akan digunakan, bagaimana menyiasati kelemahannya. Nah, itu dia yang akan kita jawab melalui hasil assessment Roma berikut ini. Oke, saya akan share screen tentang ini ya. Nah, ini dia urutan bakat Roma. Saya akan jelaskan dulu di sini. Ini tuh ada apa. Jadi ini tuh namanya urutan bakat. Ada 34 bakat. Dan yang diperhatikan itu cuma 21 aja. Yaitu 7 7 pertama, 7 pendukung. Lalu 7 terbawah. Jadi 7 pertama itu yang dari urutan 1 sampai 7 adalah bakat yang secara alami muncul. Kemudian bakat urutan 8 sampai 14 itu pendukung, dan kemunculannya itu butuh trigger kadang-kadang, dan ya yang nggak sekuat yang 7 teratas. Kemudian yang di 7 terbawah ini adalah dia yang paling lemah. Jadi dari urutan 28 sampai 34 ini yang paling lemah, yang dia paling susah untuk membuatnya jadi baik gitu ya. Oke, kita lihat di sini bakat Roma ini ada communication, disiplin, konsistensi, connectedness, fokus, deliberative, developer, analytical, responsibility, belief, relator, strategic, ideation, dan individualization. Dari sini sebenarnya kalau menurut saya Roma ini paket komplit ya dalam hal keteraturan, karena ada disiplin dan ada konsistensi gitu. Jadi dia mengikuti peraturan yang ada yang dari luar, yaitu dari konsistensinya, sedangkan dia sendiri mempunyai kemampuan untuk mendisiplinkan diri dalam suatu hal, dalam bermacam hal. Misalnya disiplin dalam bangun tidur, terus habis itu makannya berapa menit gitu ya bisa jadi. Terus kalau dalam pekerjaan tepat waktu gitu. Nah, ini Roma itu karakternya seperti itu. Agak jarang yang kayak gini, dan kalau menurut saya sih karena ini paket komplit ya antara disiplin dan konsistensi, mungkin orangnya agak-agak kaku ya, mungkin. Tapi di sini karena dia ada bakat communication, ya dia bukan orang yang introvert banget. Nah, kita lihat di sini ada belief dan belief dan responsibility ya. Nah, bakat belief dan responsibility ini adalah paket komplit juga dalam membantu orang lain. Jadi orangnya tuh nggak tegaan dalam membantu orang lain, dan emang melakukannya dengan bertanggung jawab gitu. Orangnya ringan tangan lah bisa dibilang kayak gitu, walaupun dalam kenyataannya mungkin nggak selalu ya, bisa jadi
karena melakukannya itu karena terpaksa. Itu antara bakat responsibility dengan belief. Kemudian bagaimana dengan dalam penerapan tugas ya, dalam mengerjakan tugas itu dia kan dibilangnya ada strategik, bisa memberikan ide-ide dan langkah-langkahnya. Memang di sini ada bakat ideation dan strategik, jadi orangnya tuh setidaknya bisa memberikan sumbangan ide gitu dan tahu langkah-langkahnya seperti apa, walaupun dalam activatornya di Roma ini agak kurang karena bisa dilihat nih di bakat 28 ke bawah. Bakat 28 ke bawah ini activator sama achiever-nya ini rendah. Jadi sebenarnya Roma ini segan untuk memulai dan nggak punya target tertentu gitu. Nah, tapi karena dia tuh ada responsibility dan ya ada responsibility dan fokusnya, jadi Roma ini kelemahannya ini bisa di-counter sama bakat yang tadi. Jadi dikasih tanggung jawab, sudah ditentukan targetnya apa dan dia akan mencapainya dengan bakat responsibility-nya itu. Gitu. Oke, itu dia tentang urutan bakat Roma. Dari sini belum kepikiran dia sebenarnya kepemimpinannya seperti apa. Tapi kita akan lihat dari urutan bakat yang selanjutnya ya. Oke, saya akan stop share. Dan mulai share screen yang ini dia. Oke, ini dia peta bakat Roma. Nah, saya kenalkan dulu, ini adalah peta bakat. Ini adalah peta bakat yang, jadi 34 bakat yang tadi dikelompokkan menjadi 4 kelompok ya, bisa dibilang, yaitu ada thinking, striving, influencing, dan relating, gitu. Nah, adapun yang bulatan berwarna-warni ini menunjukkan kekuatan dari orangnya. Jadi bulat merah itu artinya dia emang kuat banget. Yang kuning itu pendukungnya gitu. Jadi yang merah itu antara urutan nomor 1 sampai 7. Kemudian yang kuning itu urutan dari 8 sampai 14 dan yang hitam itu urutan 7 terbawah. Begitu pula dengan yang abu dan putih itu ya. Putih itu biasa aja, yang abu itu agak lemah. Nah, dari sini bisa kelihatan nih sebenarnya dia itu tipenya dia kan di thinking-nya itu ada 3 ya, 3 yang kuatnya. Kemudian di striving-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Influencing-nya itu ada 1 nih, communication aja merah. Kemudian di relating-nya ini ada 4, ada developer, relator, individualization, dan connectedness. Nah, jadi bisa disimpulkan nih, Roma ini kekuatannya itu bakatnya itu mengumpul pada striving dan relating. Nah, perpaduan 2 bakat ini adalah tipe pekerja atau worker, yaitu pribadi yang tekun, ramah, dan pandai berhubungan dengan orang lain, membutuhkan kejelasan tugas dan arah serta sistem kerja, menuntut adanya practical skill dan relationship skill. Oke, dari sini ya memang karena dia tipe pekerja, mungkin kalau untuk jadi pemimpin tuh selain memang harus memaksimalkan bakat lemahnya, emang ada yang harus di-upgrade, tapi bisa menggunakan, kalau menurut saya sih, Roma ini bisa menggunakan dia tuh tipe pemimpinnya itu dengan ngasih contoh gitu ya, tapi karena dia ada bakat communication, jadi dan ada individualization, communication dan individualization, jadinya Roma ini dalam memimpin itu dia cukup bisa memberikan engagement ke bawahannya kayak gitu ya, agak dekat gitu. Well, apalagi ini ada relator ya, jadi bisa memberikan
apa ya, menjalin hubungan yang emang agak dalam gitu, dalam urusan kerja tentunya ya. Nah, itu jadi bisa mempengaruhi bawahannya itu dengan pendekatan yang tadi communication, individualization, dan relator, serta dalam menjalin hubungan itu, Roma itu bisa sekalian memberikan apa ya, di sini kan ada developer ya, jadi Roma itu sekalian juga mengembangkan, membesarkan si bawahannya itu gitu, untuk jadi the next leader maybe gitu. Nah, namun Roma juga sebenarnya bisa menggunakan bakat di striving talents-nya ini untuk kepemimpinannya ya, walaupun kalau menurut saya sih ini lebih ke contoh ya, karena orangnya disiplin dan konsisten dan fokus. Jadinya Roma ini bisa dibilang pemimpin yang ngasih contoh gitu, bukan yang banyak ngomong gitu. Karena kan kalau untuk jadi pribadi yang baik itu kan harus 3 hal tersebut harus ya penting ya. Jadi, dan karena Roma ketiganya itu merah, disiplin, konsistensi, dan fokus. Jadi kalau menurut saya bawahan itu harus yang jeli dan memang mau bertumbuh walaupun tanpa harus diomongin. Kayak gitu. Mungkin juga cari tipe bawahan yang kayak gitu ya, agar bisa maksimal nih kepemimpinan Roma. Kayak gitu. Di sisi lain, Roma juga memerlukan, sebagai pemimpin, juga perlu ketegasan terhadap bawahan yang misalnya agak-agak nggak disiplin, atau bukan nggak disiplin ya, agak misalnya ngilang-ngilang gitu ya. Nah, Roma sendiri juga harus maksimalkan gimana caranya komennya itu bisa agak naik. Mungkin perlu latihan leadership gitu untuk bisa jadi pemimpin yang yang lebih baik kayak gitu. Kalau menurut saya ini agak-agak urgen ya, apalagi kalau memimpinnya itu sampai puluhan atau ratusan. Kalau hanya memimpin 5 orang sih mungkin nggak jadi masalah ya dengan perpaduan bakat ini. Tapi beda cerita kalau harus banyak orang gitu. Dan kalau menurut saya Roma ini juga perlu asisten yang bisa meng-counter atau mengisi kelemahannya dia nih, kayak dia kayaknya tuh kurang bisa dalam menangani konflik, kayaknya dia kurang gimana ya, positivity-nya dalam berhubungan sama orang lain dia agak-agak kurang hangat karena dia positivity-nya hitam, harmoninya juga biasa aja, kayak gitu. Terus wu-nya juga di abu-abu, jadi kurang bisa untuk mendapatkan kenalan baru secara tiba-tiba gitu ya, sudden gitu. Dan mungkin ya kurang ada, karena positivity-nya hitam ya, jadi mungkin agak-agak dianggap orangnya tuh ya tiis, kayak gitu. Itu sih kalau menurut saya tentang cara kepemimpinan Roma. Jadi dia bisa menggunakan bakat yang di relating talents-nya, di sisi lain untuk sebagai contohnya dia bisa menggunakan bakat striving talents, walaupun ada bakat-bakat yang memang harus di-upgrade walaupun dia paling lemah ya. Tapi karena memimpin puluhan orang, kalau menurut saya itu perlu ada, ya tidak hanya mengandalkan bakat yang ada, tapi juga perlu bakat-bakat yang lemah itu ada yang perlu ditingkatkan skill-nya. Kayak gitu. Oke, saya akan stop share. Karena memang Roma ini tipe pekerja yang telaten, kalau menurut saya dia bisa kok jadi pemimpin ya dengan gayanya sendiri, kayak gitu. Dan apalagi orangnya juga
senang membantu ya. Jadi itu yang bisa membuat orang lain engage ke dia dalam hal pertama first impression-nya, kayak gitu. Oke, itu dia tentang Roma. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.